Kawan-kawan, seluruh warga Kota Semarang khususnya yang selalu saya cintai dan saya banggakan, pemerintah Kota Semarang hari ini tidak hanya berperan sebagai regulator di daerah saja, tapi juga kami terus mendorong agar mampu hadir sebagai fasilitator dan generator pembangunan yang ada di Kota Semarang. Melalui berbagai konten kreatif yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Semarang, seperti Ini Usahaku, Dolan Kampung, Hobi Jadi Rezeki, atau juga ada Lokal Hero, serta Ngobras, kami berupaya terus memberikan informasi dan mengedukasi hal-hal yang positif di sekeliling panjenengan sekalian, agar kemudian ini bisa menjadi sebuah motivasi, inspirasi bersama dalam mewujudkan Semarang semakin hebat. Terima kasih pada panjenengan sekalian yang telah menyaksikan berbagai informasi yang kami sajikan. Mari terus bergerak bersama. Ketemu lagi sama Hani Normalita. Kali ini kita di program Hobi Jadi Rezeki. Dan masih spesial Ramadan ya, apalagi ini bentar lagi mau lebaran. Nah, kemarin kan kita udah cari ada kue kering, baju lebaran juga udah. Sekarang tuh kan zamannya kirim-kirim hampers gitu ya. Dan sekarang Hani mau ngajakin people untuk melihat salah satu usaha di Kota Semarang yang berasal dari hobi membuat hampers. Nah, siapa tahu bisa jadi rekomendasi dan pilihan untuk people yang nanti mau kirim-kirim hampers. Nah, langsung aja yuk kita masuk ya, ketemu sama teman saya ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Dina. Halo Mbak. Nah, ini adalah Dina, owner dari Saira Gift, yang nanti akan kita lihat seperti apa sih produk-produk hampersnya. Kita langsung aja sambil ngobrol yuk. Ayo. Masuk. Nah, ini Dina tadi kayaknya lagi sibuk-sibuk nih. Lagi ngapain sih? Aku lagi persiapan buat packing, buat hampers lebaran gitu Mbak. Oh, hampers lebaran. Oke, ini kita izin copot masker ya. Oh, iya. Tapi kita tetap jaga jarak. Oke. Nah, kalau misalnya ngomongin soal Saira Hampers, Ya. Saira Gift ini sebelum kita lebih dalam kayaknya kenalan dulu ya sama ownernya. Boleh dong Dina kenalan sama people? Halo, saya Dina. Saya di sini punya usaha bareng teman saya, Mira, usaha hampers. Jadi saya sama Mira itu kerjasama bareng-bareng untuk bikin hampers buat kado-kado orang-orang. Oh, jadi ini basicnya itu hampers, tapi untuk kebutuhannya apa aja bisa berubah-ubah? Jadi tergantung requestnya bagaimana kayak gitu. Atau juga lagi ininya musimnya apa, kayak gini kan kita ada bentar lagi mau lebaran, jadi kita sediakan juga paket untuk lebaran gitu. Oh, tapi awal mulanya gimana sih Dina sama Mira itu bisa ketemu, terus habis itu kita bikin usaha yuk, bikin ini gitu? Jadi awalnya memang kita berdua tuh suka jualan dan suka bikin produk-produk keterampilan gitu, kerajinan. Terus karena semenjak pandemi tahun kemarin kan kita pemasukannya tuh loyo gitu kan. Terus gimana nih, pasti teman-teman yang lain pengusaha-pengusaha yang seangkatan sama kita juga kesusahan. Jadi gimana kita biar bisa maju bareng-bareng gitu. Akhirnya kita terpikirkanlah untuk bikin hampers ini, karena pas banget juga sama pandemi kan, dimana saat kita tuh harus social distancing gitu kan, sedangkan tetap ada event-event seperti
ulang tahun, terus ada graduation kayak gitu kan, gimana caranya. Jadinya hampers ini kita pikir paling pas gitu. Oh, jadi istilahnya kayak ngebantu orang-orang yang tidak bisa bertemu secara langsung untuk tetap saling kasih perhatian melalui kasih-kasih hampers gitu ya. Tapi kenapa dari sekian banyak produk kemudian memilih hampers? Kenapa nggak langsung jualan produknya, atau maksudnya produksi produknya, atau terus kemudian bucket atau apa gitu? Jadi kalau kenapa hampers ini kan, hampers itu gabungan kita merangkai produk-produk itu kan Mbak. Dan kita pengen memberdayakan teman-teman pengusaha juga. Jadi di hampers kita itu nggak cuma ada barang-barang esensial, tapi produk-produknya itu adalah kreasi dari teman-teman pengusaha. Jadi kita harapannya bisa saling bangun, support gitu. Oh, jadi memang produknya tidak diproduksi sendiri, tapi kalian yang merangkainya. Dan di sini pun malah jadi kolaborasi sama pengusaha-pengusaha lain ya? Benar-benar. UMKM lain. Oke, keren banget ya. Kita lihat ya, coba yang ini apa ini? Kalau yang ini tuh hampers basic. Jadi ini basic kita, standarnya seperti ini. Oh. Jadi kita tuh produk utamanya adalah lilin aromaterapi kayak gitu, yang ini. Dan aromanya pun cukup banyak, ada 12 aroma gitu. Nah, produk utamanya dari lilin ini, kemudian ada perintilan-perintilan segala macam ini juga yang tadi kerjasama sama teman-teman penjual-penjual lain ya. Ini teman-teman floris di Semarang. Terus ini kalau dari lilinnya itu teman pengrajin dari Solo. Terus ini ada wood coaster atau tatakan kayu. Ini teman-teman pengrajin dari Jepara gitu. Wah, luar biasa ya. Kalau kayak gini kan istilahnya nggak maju sendirian, tapi maju bareng-bareng gitu ya. Terus kalau pengerjaan kayak gini tuh berapa lama sih sebenarnya? Sebenarnya tergantung pada hari itu banyak atau tidaknya gitu yang pesan. Karena selama ini kan kita penjualannya melalui e-commerce kayak gitu kan. Jadi kadang bisa banyak, kadang bisa sedikit juga gitu. Tapi berhubung ini ada hari raya Lebaran, jadi kita kebantu banget buat naikin penjualan dari e-commerce. Oke, jadi kalau penjualannya memang fokus di satu tempat itu aja? Oh. Kita terbantu banget sama kehadiran e-commerce satu itu. Wah, luar biasa ya. Ini idenya itu waktu pandemi, benar kan? Waktu pandemi, dan kemudian juga memanfaatkan kesempatan yang memang lagi terbuka lebar waktu pandemi ini ya, lewat e-commerce. Terus kalau tadi kan Lebaran, jadi salah satu momen yang sangat tepat untuk kemudian menaikkan penjualan segala macam. Kalau dari Saira Gift sendiri menyediakan paket apa nih untuk Lebarannya? Ada tema-tema Lebarannya? Kalau Lebaran kali ini kita mau hadirkan sajadah travel. Jadi untuk teman-teman yang WFO atau work from office bisa lebih mudah buat bawa sajadah. Terus penyimpanannya juga mudah dan ringkas gitu kalau dimasukkan ke paket kita. Gitu. Oke, ini ya contohnya ya. Kita boleh lihat dong kayak gimana sajadahnya? Boleh. Nggak apa-apa ya dibuka? Nggak apa-apa. Nah, sajadahnya ada tasbihnya. Ini emang estetik sekali ya. Ini tasbihnya. Terus ini sajadahnya. Jadi besok kalau misalnya waktu sholat Id nggak usah bawa koran, sudah ada ini sajadah, sajadah travel. Terus ada berapa pilihan paket sih kalau di Saira Hamper sendiri? Kami ada 4. Yang tadi ada basic kita udah lihat. Terus untuk Lebaran, kemudian ada paket bath kit untuk alat mandi gitu ya. Ada sabunnya, ada shower puff. Terus satu lagi yang terakhir itu Hearth Kit, jadi isinya pasmina untuk cewek-cewek kayak gitu. Oh, jadi bisa nih waktu Ramadan ngasihnya pasmina, terus nanti waktu Lebaran ngasihnya sajadah ya? Iya betul. Dan sajadahnya warnanya cantik banget loh ini, kalem gitu kan. Jadi kita yang estetik gitu pilihnya. Serba estetik ya pokoknya. Itu adalah core value dari produk Saira Gift. Terus kalau untuk Saira Gift sebenarnya sudah mulai dari kapan pengerjaannya? Kita sebenarnya wacananya itu tergagas ketika mulai pandemi tahun 2020. Tapi baru bisa kita wujudkan di awal tahun 2021 gitu. Kenapa pilih bikin kayak gini sih? Maksudnya daripada mungkin kerja yang formal atau gimana, tapi lebih milih untuk bikin istilahnya apa ya? Prakarya.
Jadi kita pengennya bisa kerja fleksibel juga gitu. Karena Mira pun partner saya, dia juga masih ada ngelanjutin studi kuliah S2 gitu Kak. Jadi yang bisa dikerjakan berbarengan kayak gitu. Jadi memang kalian punya ini dasarnya dari hobi itu tadi ya? Kita Hobi emang hobi jualan jualan, sama ya. Bikin bikin-bikin. kerajinan. Oke. Terus kalau Saira Gift ini nanti rencananya akan mengeluarkan produk apa lagi nih? Dan bisa nggak kalau misalnya kita custom nih pengen isinya ini bisa nggak gitu? Jadi based on request, sebelumnya kita pernah kerjakan basic kit, tapi dia request untuk dimasukin coklat di situ. Oke, kita coba wujudkan gitu, dan kita cobalah mewadahi gitu keinginan dari customer. Kedepannya kita juga mau tambah lagi varian untuk cowok ya, karena sebelum-sebelumnya lebih banyak segmennya tuh ke arah cewek gitu. Jadi kita pengen cari explore barang-barang yang sekiranya tuh tetap ekonomis tapi juga keren gitu buat anak cowok-cowok. Oke, ini udah mulai masuk ke target konsumen dan juga pemilihan produk ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut sambil ngebantuin Dina nih hari ini, soalnya orderannya banyak kan. Boleh ya nanti kita bantuin ya? Boleh, makasih banget. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di Hobi Jadi Rezeki. Falla du vetter, ser jag snedkläder, sett kom dörst. En genial mot rätten, men ta fall du gäder, till mig bärs. Då jag ser någonting, nog när jag yakin, mot du vet om jag, många som kommer börja. People, kita masih di Hobi Jadi Rezeki dan sekarang saatnya kita untuk merasakan menjadi seorang Dina untuk mengemas hobi, yaitu berprakarya handicraft seperti ini, kemudian menjadi satu produk yaitu hampers lebaran. Nah, kalau kita lihat kan biasanya udah jadi beli gitu tuh udah cantik gitu ya. Cantik, semua produk udah siap dipakai, tapi apakah sebenarnya semudah itu membuatnya? Gimana Din tahapannya? Jadi karena ini adalah kado estetik, jadi semua barang di situ kita tata sedemikian rupa dan kita bikin seperfect mungkin. Awalnya ketika pinus sudah datang, jadi hiasan kita kan pinus ya. Pinus sudah datang, awalnya disikat dulu, untuk kotoran-kotoran, lumpur-lumpur yang besar-besar. Karena kan si pinus ini baru aja, bukan baru aja sih, sudah jatuh gitu kan ke tanah. Dari alam gitu ya. Ke tanah, kena lumpur. Kita sikat dulu. Habis itu barulah kita rendam di deterjen. Nah, buat ngerontokin kotoran-kotoran yang halus-halus. Di situ kita jemur. Setelah kering, kita pelitur. Nih udah kering nih ya. Udah Sekarang kering kita pelitur ya. berarti. Kita pelitur. Oke. Kita akan make-over pinus-pinus ini menjadi lebih estetik. Nah, jadi lebih glowing gitu kan. Jadi kayaknya emang kalau misalnya barang-barang estetik itu kuncinya adalah niat. Betul. Ya. Karena ya ini cuma hiasan, tapi hiasannya dibikin se-perfect ini. Detail itu sih. Nah, tapi kalau misalnya dari Dina sendiri, selama menjalankan semua ini, kesulitannya apa sih? Ada nggak tantangannya gitu? Tantangannya itu adalah ketika kita packing produk kita, agar tetap terjaga ke konsumen itu tetap estetik, enggak acak-acakan gitu kan. Nah, apalagi kan kita kirimnya nggak cuma ke Semarang aja, tapi juga bahkan lebih banyak ke luar Jawa.
sampai keluar Jawa ya? Iya, keluar Jawa. Jadi itu tantangan kita biar tetap aman packingnya, terus tetap di tempat, stay in place, juga tetap estetik gitu. Bener sih ya, karena takutnya kan kalau misalnya udah sampai di jalan gitu tuh Iya kan. udah Ya, acak-acakan betul. ya. Nah terus kalau kemudian dari modal, ini usaha yang bisa dibilang modalnya besar nggak sih? Kalau modal besar sih enggak, karena kita dulu awalnya juga bertahap ya Mbak ya. Kita dulu cuma siapin 20 paket, terus habis kita tambah lagi coba 50 paket. Ternyata kita pernah coba untuk 100 paket dan itu bisa habis dalam waktu 2 minggu gitu. Jadi tetap bertahap. Nah, satu hari penjualannya bisa berapa emang kalau sekarang? Kalau di high season seperti hari raya lebaran ini minimal itu ada 15 paket yang masuk. 15 sampai 30 paket sehari. Kalau hari-hari biasa? Hari-hari biasa konstan 10 sampai 15 paket. Oh, kenaikannya lumayan ya. Iya. Terus habis itu kalau untuk pengerjaannya sendiri, satu hari bisa bikin berapa box kayak gini? Bisa 30 asalkan tadi kita udah siapin nih tadi hiasan-hiasan tuh udah siap, kita udah bongkar-bongkar pasang-pasang stiker udah siap gitu. Oke. Soalnya untuk bongkar terus juga nyiapin hiasan-hiasan seperti ini tuh bisa 2 hari kali Mbak. Wow. Gitu. Ya, 2 hari dari pagi sampai sore gitu. Baru nyiapin perintilannya ya. Nyiapin perintilannya. Belum kemudian mengemas hampersnya. Nah, Betul. terus kita lihat di sini kan ada banyak sekali pilihan lilin. Jadi kalau Saira Hampers ini memang dia fokusnya produk ke lilin aromaterapi ya? Iya, jadi produk utama kita itu adalah lilin beraroma. Di sini kita ada 12 varian. Ada yang segar, ada yang wangi, wangi bunga, terus ada juga wangi-wangi maco kalau pengen yang lebih kalem gitu. Jadi bisa dipilih sesuai dengan kesukaan kita aromanya apa. Nah ini kan pilihannya ternyata banyak sekali. Tadi ada disebutin katanya ada yang mungkin aromanya manis, bunga segala macam. Ini tuh pilihannya apa untuk kalau misalnya preferensinya itu? Preferensinya nanti biasanya customer tanya gitu. Kalau mau yang manis apa Kak? Atau kalau mau yang aromanya bunga bagaimana? Nah itu apa yang nanti akan direkomendasikan Dina? Kalau biasanya nih, kalau untuk bunga-bungaan, bunga yang strong gitu. Jadi saya tawarkan Mystica Rose gitu. Mystica Rose. Oh cantik banget ya. Ada apa ya? Ada topping gitu. Topping. Ada topping. Bener sih. Kayak agak-agak mystical gimana gitu ya. Kalau yang suka strong bunga biasanya Mystica Rose ini. Terus kalau mau yang segar gitu, ada kita rekomendasiin Beach Coconut. Wah, ini bener sih segar kayak bau, tau gak sih orang habis mandi gitu kan terus wangi. Wangi sabun kan gitu. Bener, terus kalau mau yang soft kita ada vanilla honey gitu. Dia lebih soft gitu baunya. Manis banget baunya ya. Terus kalau mau yang bau maco gitu buat cowok ya kan. Oh iya benar. Jadi nggak cuma cewek aja ya. Buat cowok nih kita ada Black Opium gitu. Wow, Black Opium nih. Iya, ini kayak bau-bau cowok ganteng gitu. Iya. Nah, gitu. Wah, dan ini banyak banget pilihannya. Tinggal nanti bisa disesuaikan sama kebutuhannya apa gitu ya. Kalau sejauh ini yang best seller apa aja? Best seller itu pasti bakarat. Orang cari bakarat kita berkali-kali, mungkin bisa seminggu 2 kali untuk restock varian bakarat ini gitu. Wow. Terus selain bakarat, ini kalau konsumennya si Saira Gift sendiri cenderung ke cowok, ke cewek atau targetnya seperti apa? Jadi mereka itu kan membelikan orang gitu. Iya. Jadi mungkin 11-12 gitu ya cewek cowoknya gitu. Makanya terus ada pilihan antara mana yang aromanya aroma girly dan juga manly gitu ya. Tapi ke depannya kira-kira ada produk yang mau dikembangkan nggak sama Saira? Selama ini kita coba tambah aroma lagi yang cowok gitu. Selama ini kita cowok cuma terbatas pada Black Opium aja. Jadi
kita mau coba bisa nggak sih kita explore wangi lain yang maco gitu. Dan tentunya dibarengin sama ini ya produk-produk lain yang ada di dalam satu hampers itu yang kira-kira dibutuhkan Untuk cowok-cowok. cowok gitu ya. Dan kalau Saira gift berarti kebanyakan itu untuk occasion-nya lebih ke apa ya? Ulang tahun atau apa? Banyaknya untuk ulang tahun sama graduation. Gitu. Graduation. Bisa request greeting card. Bisa. Jadi Mira ini dia bikin lettering juga gitu. Jadi request mau kata-kata ntar tinggal taruh di note aja mau kata-katanya seperti apa, terus nanti namanya biasanya kita lettering gitu. Oke, dan kalau misalnya tadi kan penjualannya antara 20-30 dan segala macem gitu ya. Berarti omsetnya bisa sampai berapa sih sebulan? Sebulan kita kalau dihitung dari basic kit paket kita yang paling terjangkau itu bisa 5 juta omsetnya. Oke, dan terus kalau untuk paket yang lebaran? Yang lebaran Sejauh ini gimana? Sejauh ini oke juga, responnya bagus dari customer. Bisa kalau lebaran ini mungkin bisa 7 kali. Oke. 7 juta. Menurut Dina ini sudah mencapai puncaknya atau nanti masih akan naik terus nih? Kayaknya masih bertambah. Jadi sampai Hamin 1 minggu lebaran mungkin masih bisa bertambah lagi. Oke, dan masih buka sampai Masih buka sampai lebaran, masih kita setiap hari usahakan open terus. Oke, jadi tetap bakal buka ya. Iya. Masih menerima orderan. Dan kalau misalnya nanti ada e-people yang tertarik pengen beli, bisa kemana? Bisa ke Shopee Saira Gift, yaitu saira.gift, atau juga mau lihat-lihat dulu katalognya di Instagram saira.gift juga. Oke, tadi kita udah kebahas soal masalah aromanya juga. Sekarang kita rangkai nih. Oke, Gimana, Din? pertama kita masukin pinus, estetik dulu. Pinus, habis itu kita ada wood coasternya. Ya, ini tatakan ini berguna buat nutupin lilinnya ketika sudah nggak dipakai lagi. Jadi biar aromanya tuh nggak habis kayak gitu kan. Oke, terus ini biar aman kita bungkus sama bubble wrap. Jadi dijamin keamanannya ya, data nggak pecah. Kita selama ini udah sering banget ke Batam, ke Kalimantan, ke Sumatera itu nggak ada komplain mengenai packagingnya, pengemasannya. Tapi kalau misalnya ada yang amit-amit ya, ntar kenapa-napa gitu, bisa dikasih. Kita refund, kita coba refund, kita coba wadahi lah gitu. Maunya gimana? Mau ganti atau refund uangnya atau bagaimana? Oke. Terus nanti setelah kita bungkus bubble wrap seperti ini, kita masukin ke pouch. Oh, ada pouchnya ya. Ya, biar lebih estetik lagi. Tetap estetik. Ya. Kemudian Terus kita nanti masukin bunga, rangkaian bunga, mini bucket. Terus ada kita bonus hairband. Bonus hairband. Terus nanti ada korek api kita include-kan juga sama kartu instruction. Dan juga nanti ada stiker bonus dari kita gitu. Oke, terus kalau kayak gini tuh biasanya dia tahan berapa lama sih untuk lilinnya sendiri? Lilin ini kita nyalakan kurang lebih 15 menit. Habis itu kita matikan. Nanti aromanya akan tahan sampai 12 jam. Wow, jadi nggak perlu dibakar semalaman gitu ya? Nggak perlu dijaga ya lilinnya ya? Tidak perlu. Oke, dan terus untuk ini kan kayaknya bakal habis nggak sih sebenarnya? Bakal habis. Bisa habis? Bisa habis. Jadi seperti lilin-lilin kalau kita kayak lilin di rumah gitu. Dia akan lama-lama akan turun gitu. Oh, tapi akan habis kira-kira sampai berapa lama nih? Sekitar 24 jam kalau kita nyalakan terus. Oh ya? Oke, tapi kan kita nggak perlu nyalain terus ya? Nggak perlu kan, ya. Baiklah, dan ini sekarang tinggal dikemas, siap dikirim. Siap dikirim. Nanti di luar juga kita kasih bubble wrap sampai 4 lapis. Nanti kita pokoknya aman lah gitu. Juga kita kasih pengertian ke mas kurirnya. Jangan dibalik, jangan dibanting kayak gitu. Oke, jadi biar tetap hati-hati ya. Betul. Ya, hampers ini nyampai ke tangan e-people masih dalam keadaan sehat, aman, sentosa. Dan Dan terakhir boleh dong Dina, silahkan kalau misalnya mau ngajakin e-people buat pilih Saira
gift buat nanti kirim-kirim hampers lebarannya nih? Ya, jadi people yang mau kirim-kirim hampers lebaran buat graduation, wedding, terus ulang tahun, atau anniversary lainnya yang terjangkau, estetik, berfaedah, bisa banget cek di Shopee kita di saira.gift, atau mau lihat katalognya bisa di @saira.gift. Oke, jadi bisa dicek di Instagram dan di Di Shopee. Shopee-nya. Terima kasih Dina. Sama-sama. Hari ini sudah kita repotin karena kayaknya nggak terlalu membantu ya untuk packagingnya. Dan tentu saja buat people yang punya hobi ataupun profesi unik seperti ini, boleh loh kalau misalnya pengen diliput sama kita, tinggal DM aja di Instagram @semarangpemkot. Dan jangan lupa untuk tonton terus Hobi Jadi Rezeki setiap hari Kamis jam 9 pagi hanya di YouTube channel Semarang Pemkot. Dadah! The reasons why you chose me, push me